Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk selalu memuji kepada Allah SWT. Dan ketika kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, pemilik alam semesta, penguasa alam semesta, pencipta alam semesta, raja di raja yang sejati-jatinya, memamerkan kepada makhluk-makhluknya yang mulia, wahai para malaikat, lihatlah itu hambaku, dia sedang memujiku. Jadi seolah-olah Allah membanggakan yang dulu diprasangkakan manusia itu adalah perusak, manusia itu adalah penumpah darah. Ternyata ada hamba-hamba yang memujiku. Saksikan itu wahai para malaikat. Subhanallah, kemuliaannya sampai begitu disiarkan oleh Allah di penduduk langit yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Semoga salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi, penghulu Nabi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan salawat inilah kita sekalian akan mendapatkan doa yang lebih daripada sekedar doa makhluk. Karena ketika kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat 10 kali lipat mendoakan kita. Doa makhluk-makhluk semacam kita ini masih banyak penghalangnya. Mungkin makanan kita kurang bersih, hati kita kurang bersih, maka adalah cara cerdas kita berdoa, maka kita bersalawat. Maka ada sebuah kita, jika kalian berdoa kepada Allah tanpa dengan besertanya wasilah salawat, maka menggantung di langit bumi. Artinya demikian luar biasa. Salawat kepada baginda Rasulullah ini akan membuka pintu rahmat Allah SWT. Dan Allah telah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kecuali dengan membawa cucuran rahmat Allah, dengan menghadirkan rahmat Allah di muka bumi, dengan menghadirkan rahmat Allah untuk siapapun yang mereka mau dengan rahmat Allah SWT. Pula semoga keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan tercurah kepada keluarganya yang memang terbukti bukan hanya secara fisik mereka bersama, tapi keluarganya bersama sang istrinya, anak cucunya benar-benar all out, habis-habisan. Dia mendukung, dia membela, dia berkorban perjuangan baginda Rasulullah SAW, para sahabatnya, juga para penerusnya, juga para ulama, warasatul anbiya, dan umatnya yang sampai akhir zaman yang kita sudah termasuk di dalamnya. Kemudian daripada itu, ittaqullah, hendaklah kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ittaqullah, dan itu menjadi pesan pergaulan yang wajib ya, ketika kita silaturahmi, ketika kita hadir Jumat, ketika kita bersama-sama, harus membawa pesan bahwa kita satu acara inti yang kita dapatkan adalah, yang kita bawa atau kita ajarkan adalah, ayolah kita sama-sama menjadi pribadi yang takwa kepada Allah SWT. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Takwa ini akan membawa keberuntungan yang besar. Faqad faz. Maka Allah sampai berpesan, jangan pernah kau tinggalkan perjuangan takwa ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kalian punya perjuangan yang serius terhadap karakter ini, terhadap jati diri ini, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa semusiman. Bukan kadang-kadang takwa itu musiman, padahal takwa itu adalah perjuangan sepanjang hayat. Jangan kau tinggalkan perjuangan ini, jangan kau tinggalkan karakter ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan saat kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT, berharap akan rahmatnya, berharap akan maghfirahnya, berharap akan kebaikan-kebaikannya, berharap akan surganya, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah penting. Dan alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang kuasa, tapi Allah yang Maha Kuasa menghadirkan kita, memberi kesempatan kepada kita hadir di bulan takwa, di bulan yang memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini sebenarnya ini ada goalnya. Jadi Ramadan itu ada goalnya. Ada kalau kemudian mau ada wisudanya, ada kelulusannya. Maka Ramadan atau saum ini Allah jadikan sebuah tarbiyah yang dikeluarkan hanya di umat Nabi Muhammad. Tapi ini menjadi tarbiyah bagi manusia. Karena kecenderungan nafsu itu hanya kalah dengan menahan dan lapar. Kalau kita tidak bisa atur, itu akan menguasai kita. Karena diri manusia itu ada namanya unsur nafsu. Harus diarahkan. Segala sesuatu yang tertahan dan terarahkan, apalagi dengan pengarahan yang terbaik, dia akan menghasilkan yang terbaik. Air tertahan, diarahkan terbaik, disalur-salurkan, dia akan menghasilkan hasil-hasil yang terbaik. Kalau nggak tertahan, maka akan menjadi sebuah musibah. Apapun. Makanya kita bisa menikmati elektronik ini juga karena memang ada pengaturan-pengaturan. Ada kapasitornya, ada transistornya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan penahanan semacam itu dan tersalur dengan baik, maka menghasilkan sebuah karya, menghasilkan sebuah manfaat. Dan Ramadan itu manusia secara fakta ya begitu. Ada hawa nafsunya, ada pikirannya, ada rasa keyakinannya kalau digali. Maka alhamdulillah. Dan di dalam tarhib Ramadan ini Allah mengajarkan diantaranya, kalau ayatnya yang jelas tarhib Ramadan itu ayat surat Al-Baqarah 283 sampai 287. Itu terkait itu. Ayat-ayat itu terkait goal setting dari Ramadan. Makanya kalau kita pahami ayat itu, insya Allah puasa kita ini penuh dengan perjuangan. Puasa kita ini penuh dengan tujuan. Sebagaimana orang yang berjuang dan bertujuan memang memerlukan effort ya. Dan iktikaf inilah bagian effort. Justru sang juara itu katanya kalau udah sprint, udah ending, bukannya duduk gitu, malah dia lebih cepat lagi gitu. Lebih cepat, itulah mental juara, itulah karakter juara. Walaupun nanti malam capek, ya udah capek pasti. Perjalanan tindakan pasti capek, tapi mentalnya nggak anjlok gitu. Mungkin para petarung, para atlet itu memahami hal itulah kan. Kalau akhir-akhir ini udah mentalnya udah drop, ya udah didukung dengan faktanya juga memang melelahkan dan lain sebagainya, ya udah. Tapi nggak begitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga Allah mengajarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, kau kan utusan. Kalau ibadahku bertanya tentang aku dekat. Kau orang, aku bersama cintaanku dekat. Jangankan manusia, daun kubur, daun yang begitu miliaran triliunan itulah. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kuning, ada yang hijau, macam-macam. Itu jatuh aja sekarang. Atas izin bahkan bahannya jadi manusia dariku semua pakai kontrol diatur ditata oleh Allah SWT. Sesuatu nasi yang masuk dikontrol, yang bagus dipisahkan jadi sebuah nutrisi, disaluran mata, disaluran rambut, saluran rambut dengan saluran jenggot beda, dengan saluran alis beda, padahal sama-sama rambutnya. Rambut bisa panjang terus, tapi ini terbatas. Saluran kaki juga beda, kalau kaki panjang terus bahaya gitu ya. Jadi subhanallah, Allah itu tidak saja hanya menciptakan, memiliki dan mengatur, Allah itu benar-benar mengontrol. Allah itu dekat. Saya juga berjarak dengan makhluk. Jangankan makhlukku yang aku katakan aksa ditakui sebagai ciptaan, daun aja mungkin orang gak apa sih artinya memperhatikan daun gugur gitu. Itu saja semua atas kontrolku. Masya Allah. Nah, namun kedekatan ini disiarkan oleh Allah SWT. Apakah dirasakan oleh kita? Apakah disadari oleh kita? Apakah disyukuri oleh kita kedekatan Allah dengan kita ini? Karena banyak sih ya dekat tapi nggak berasa, karena tidak ada kontak, nggak ada rasa gitu. Saya misalnya dekat pada seorang, duduknya bersampingan gitu, rukuknya bersamaan gitu, tapi karena tidak ada rasa di situ. Karena saja nggak ada kaitannya, nggak ada kesannya, nggak ada keterpautannya. Jadi belum tentu yang dekat itu bisa dirasakan kalau kita sendiri tidak menumbuhkan rasa itu. Sama-sama serumah, gitu kan? Kok jauh sih, gitu? Nggak kerasa kemesraannya pada pengorbanan pada orang tua, misalnya pengorbanannya sudah demikian rupa. Melahirkan, merawat, belum bisa jalan sampai belum bisa cebok sampai, tapi kok hasrat nggak nyambung gitu. Nah, karena tidak disyukuri dan tidak dirasakan dengan padahal kedekatannya sebegitu dekat. Sampai kalau orang tua bilang yang kaki dari kepala dari kaki demi anak, tapi ada. Jadi Allah mengumumkan kedekatannya itu artinya agar kita membangun, agar kita menumbuhkan rasa itu sehingga benar-benar kita tidak berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan aslinya memang kita nggak berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun makhluk ini atau ciptaan Allah akan berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedekatan kita ini kemudian kita maknai dengan narasi dan ajaran yang baik, maka insya Allah kedekatan kita ini akan menghasilkan karya-karya terbaik dalam kehidupan kita. Karya-karya yang terindah dalam kehidupan kita. Maka Allah mengajarkan dalam kalian hidup itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cara kita merasakan dan keindahan dekatnya dengan Allah, supaya keindahan dan kedekatan ini bermakna, maka
bangunlah atau jadikanlah atau hidupkanlah rasa iman kamu pada Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh kalian orang-orang yang sangat beruntung kalau kalian bangun hidup kalian menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita kalau sudah beriman kepada Allah itu punya sense, punya kepekaan. Insya Allah punya kepekaan kalau kita itu meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seharusnya kita itu ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kenyataannya kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu. Kalau nggak dijadikan Allah nggak ada kita. Kalau nggak dihidupkan Allah saat ini dimatikan mati juga, nggak ada kekuasaan apa-apa. Jadi kalau iman ini kita bangun dengan baik, maka ketika mendapatkan dikir-dikir dari Allah, peringatan dari Allah, maka hatinya akan terpaut, akan mengatakan subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, Allahu Akbar, maha besar Engkau ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah, astagfirullah, hamba-Mu sering salah ya Allah. Sikap-sikap ini keluar. Kita beriman kepada Allah, kita zikir, tahu kekuasaan Allah, tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tercurah adalah kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat hamdalah, kalimat-kalimat istighfar, karena kita juga namanya manusia, sok ayat wahai ya Allah, kekurangan, kehilafan, di kebaikan aja ada kekurangan kami, di kelupaan kami. Baca Quran dulu tak baik, tapi ada ya kekurangan kita. Mungkin idghamnya kurang, ikhfa'nya kurang, mungkin matnya kurang, mungkin apa ismamnya enggak benar. Ayat lain. Maka wa idza dzukira Allah wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, kalau kita punya dasar iman kepada Allah SWT, maka iman kita itu akan semakin bertambah. Astagfirullah. Ternyata aku masih butuh bimbingan terus ya Allah, karena ingin saja gak cukup ya Allah. Makanya kita gak putus-putusnya, tidak akan mau berpisah dengan doa kita. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah aku, tunjukilah aku di jalan lurus ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman punya kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pernah hatinya itu cuma, nggak pernah hatinya itu menyandarkan kepada makhluk, kepada dirinya sendiri, sandarnya kepada Allah. Dan bahasa saya berbayar tadi ada tajul aras, perhiasan aras Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita sudah memaknakan la haula wala quwwata illa billah pada diri kita, maka tidak ada lagi keakuan, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian kita yang punya, kita yang kuasa. Enggak begitu. Itu semuanya adalah titipan Allah untuk sarana ibadah kepada Allah SWT. Sehat titipan Allah untuk sarana ibadah kepada Allah SWT. Kaya titipan Allah untuk jalan, untuk sarana ibadah kepada Allah SWT. Miskin juga ujian dari Allah agar kita merasa jadi makhluk. Sakit juga bagian daripada ujian Allah SWT agar kita tidak cuma karena ada makhluk yang belum dikasih oleh ujian Allah sehat dan kawin ratusan jadinya firman kan, jadi sakit itu benar bagus juga karena selalu takdir yang memang kita ngaku makhluk gitu.
Merasa kita makhluk dan kemudian dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, itu kan dulu aras. Itu hiasan di aras, bukan di surga lagi, kelasnya udah kelas aras ya. Masya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku wahai Muhammad, ternyata aku tuh dekat. Rasakan oleh kita kedekatan kita dengan Allah SWT, sehingga kalau kita dekat, merasa dekat dengan Allah, maka kita akan punya rasa malu karena Allah itu Al-Alim. Allah itu sangat tahu ketika kita sendiri, Allah itu sangat tahu kalau kita adalah badan rame-rame. Allah itu tahu ketika kalau kita jujur, dan Allah itu tahu kalau kita bohong. Allah itu maha tahu kalau kita apa adanya, tapi Allah itu tahu kalau kita fasikon, menyimpangkan. Allah itu tadi, Allah itu maha besar, maka Allah tidak mungkin dikecilkan. Tidak boleh kita mengecilkan Allah SWT dalam perkara apapun. Maka tidak diajarkan Allahu Akbar ketika sholat. Allah itu maha suci. Gak mungkin Allah itu dengan takdir-takdirnya penuh dengan kemudaratan. Pasti ada kebaikannya. Makanya jika kita marifat kepada Allah SWT, kita kenal Allah SWT dengan asma-asmanya, Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min, kita paham Allah itu maha sabar, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Kita tidak akan, hidup ini akan enteng saja, kita jalani aja. Kita sedang ditakdirkan di muka bumi yang tidak terlalu lama dan ganjarannya itu selama-lamanya. Maka kita akan jalani hidup ini dengan plong aja. Kadang-kadang namanya makhluk itu ya nggak sehat ya sakit. Kadang-kadang makhluk itu ya kalau nggak kaya ya miskin, ya biasa aja. Kemudian kalau kaya udah jumawa nggak gitu juga. Kalau miskin kemudian menjadi menderita, ya enggak gitu juga, biasa aja. Karena itu memang sudah sunatullah. Al-alim udah hidup ini akan mandek kok, semuanya kaya semua, semuanya ustaz semua, menjadi ngomong semua lagi bareng-bareng ngomongnya, kacau. Ya memang inilah hidup, santai aja, memang Allah menciptakan. Jadi nggak ada Tuhan yang ada adalah Lillahi ma bis samawati wal ardh. Semuanya yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Kita yang diamanai sebagai manusia, yang kemudian ada efek daripada sikap kita, apakah kita akan pulang ke surga atau neraka, maka kita harus mencari sikap yang terbaik. Makanya kalau sampai Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hambaku beriman, aku wajibkan kalian untuk siap, untuk sahur, untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana aku wajibkan umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang bertakwa. Itu bukan kepentingan Allah. Allah itu sudah tidak terpengaruh oleh perilaku makhluknya. Allah tak terpengaruh, kerajaan Allah tak akan terpengaruh, kekuasaan Allah tak akan terpengaruh, kesucian Allah tidak akan terpengaruh, nggak akan terpengaruh. Karena semuanya selama mabis sama mati malam, semua yang di langit, yang di bumi, yang nyata, yang nggak kelihatan, yang gaib, semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, tapi saya kafir melawan Allah, itu permainan kamu, tapi nggak mungkin kamu kafir bisa melawan Allah. Kalau Allah tentukan kafir tempatnya di neraka, nggak mungkin nanti nego. Aku bawa emas gede atlas gitu misalnya, atau aku bawa emas besar, emas serem haji gitu, enggak juga gitu. Kalau emas Jawa gitu yang dibawa gitu, emas di Jawa bawa semua gitu. Pada Allah, aku kafir ya Allah, tapi aku kan punya emas Jawa ini. Karena banyak emas saya bawa semua gitu. Untuk mengubah statusku ya Allah, agar aku menjadi
sama-sama setiap itu loh, orang-orang beriman kok enak-enak pada mereka dijamu oleh engkau ya Allah di surga itu dengan kenikmatan. Kata Allah, masih gede bumi juga punya aku, nggak pengaruh. Jadi walau asal jangan harapkan makhluk itu bisa melawan Allah. Keyakinan kita. Makanya kalau kita diberikan pilihan lebih bagus kita memilih taat. Melawan pun tetap nanti. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Pas sadar wis mlebu neraka kan angel itu. Susah itu. Saya Inggrisnya angel ya. Angel itu. Jadi kalau orang nanti bakal sadar aja, sadar pasti orang akan sadar setelah banyak ayat-ayat nanti kalau kita baca di Al-Quran. Mereka akan beriman, akan mengakui, oh ternyata benar. Laula akhartani ya Allah wa asaddaqa wa aku minas sholihin. Kalau kembalikan aku ke dunia semenit aja ya Allah, sehari aja ya Allah, sebulan aja ya Allah, maka aku akan sedekah. Aku dulu kok melihat harta kok kayak Tuhan gitu. Tuhan, harta kok seolah yang menyelesaikan hidup saya, yang menghidupkan saya, semuanya kok saya sandarkan pada harta. Laula hartani la ajalin qarib ya Allah, kalau kembalikan aku di dunia sebentar aja. Pas aku tidak anggap harta itu Tuhan ya Allah, harta itu sarana aja. Kehidupan itu sarana aja, majrur ya Allah. Bahkan itu adalah amanah dari itu akhir itu menjadi bukan hanya menjadi nilai dunia, tapi dunia adalah menjadi nilai akhirat. Itulah disebut barokah, bertumbuh. Kalau dunia hanya menjadi nilai dunia, nggak bertumbuh namanya. Kalau biji mah ditanamkan mati gitu. Tapi kalau dunia ini bernilai akhirat, barokah namanya. Barokah itu bertumbuh dalam bahasa. Al-barokah di mana ziyadatul khair. Barokah itu artinya bertumbuh. Kalau biji cuma sepentang sekecil itu tumbuh gitu. Tumbuh menghasilkan dahan, menghasilkan pohon yang kuat, menghasilkan dahan aja nanti menghasilkan buah-buahan. Nah, kalau dunia ini kita jadikan sarana taat kepada Allah, masya Allah. Bahasanya itu kalau digambarkan 10 saja nggak cukup, 700 kali lipat aja nggak cukup, bahkan yudhaifu liman yasha. Allah lipatkan dengan kelipatan yang kamu sendiri nggak tahu berapa kelipatannya. Betapa mahalnya hidup ini, berarti ini kita sedang diberikan sarana termahal dari Allah SWT. Masih hidup, masih bisa nafas. Kalau paruh sih masyarakat, selagi kita masih Allah, alhamdulillah, Allah kafir, alhamdulillah, masih hidup ini. Ini walaupun mata kita, jantung kita, paru-paru kita masih ada pun tidak ada serut, Allah, alhamdulillah, sudah nggak ada nilai apa. Banter-banternya ke Ciputra kayak itu pun ditumpukin tanah lagi, nggak ada remeni lagi. Nah, subhanallah. Jadi ternyata dunia ini dasar jika kita gunakan sarana. Untuk kita hanya pakai untuk sarana aja, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi yang kita kejar wabtagu darul akhirah. Yang kita kejar adalah untuk nilai-nilai keberkahan, untuk nilai-nilai keakhiratan. Sederhana, sekadarnya aja dunia itu, wala tansa aja buat sarana, karena kita butuh ibadah. Kita butuh energi, butuh tenaga, butuh kekuatan, butuh hantaran. Tadi bukan dunia ini, bukan dunia ini, memang diakui bukan nggak ada nikmat, ada, cuma 1%, 99%-nya masih, kalau kita memang bercinta kenikmatan aja, itu 99% itu masih disimpan oleh Allah di sana. Bukan nggak ada nikmat, ada, dunia itu ada nikmatnya juga, jangan ini juga pasti ada. Tapi jangan sampai larut, hanyut, habis, dunia hanya untuk dunia aja. Ini seperti biji yang ditanam cuma jadi biji aja, nggak tumbuh jadi pohon, nggak tumbuh jadi dahan, nggak menghasilkan buah-buahan. Biji ditambah biji aja, nah itu dunianya untuk dunia aja.
Padahal biji itu barokah itu ibaratnya adalah biji yang maknanya memang dia datul khair, artinya bertumbuh. Makanya kita alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di dunia ini luar biasa. Kalau kita sudah nggak ada ya kita sudah nggak bisa lagi. Ketika coba ya kebayang aja gitu, misalnya ada siapa yang kemarin belum lama ikut iktikaf di sini, Pak Wahab ya, yang sudah meninggal gitu ya. Wahab bersambung gitu habis ini ya kebayang aja ya. Dan ternyata kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Maka jangan sepelekan dunia, karena dunia ini luar biasa dan punya makna yang luar biasa, karena di dunianya inilah kita dihitung dan diperhitungkan oleh Allah SWT. Wa idza sa'alaka ibadi wa inni qarib, maka kita harus bangun kedekatan kita dengan Allah SWT. Cara membangun kedekatan kepada Allah SWT, menguatkan, memastikan keimanan kita kepada Allah SWT, salah satunya. Keduanya, kita menumbuhkan rasa syukur kepada Allah SWT. Syukur aja. Kita ini menjadi makhluk, menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT. Kebayang kalau kita beriman kepada sapi gitu ya, kita tahu-tahu sapinya mati atau disembelih orang. Kebayang kalau beriman kita itu kepada Fir'aun, tahu-tahu Fir'aunnya udah hanyut di laut. Makanya saya tidak ahli itu memang udahnya ilmu ya, mengatakan saya itu puas dengan hidup ini. Kenapa? Karena saya beriman kepada Allah. Saya bersyukur dibimbing oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Tuhan yang memang benar-benar Tuhan. Kebayang kalau kita beriman kepada harta, tahu-tahu balik mornya, kebakaran, kedinginan. Ternyata hanya dilihat apa-apanya. Banyak gitu kalau misalnya menuhankan kecantikan atau nyaris Taylor di dunia ini, bukannya keriput sudah habis-habisan. Ya, Masya Allah, alhamdulillah kita ini harus bersyukur. Sampai Rasulullah itu membangun rasa syukur itu, karena harus bersyukur ini wattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini memang sebuah pribadi yang luar biasa syukur itu, sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai istri itu mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, kata engkau sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosanya, surga pun sudah dipastikan, tapi kenapa engkau masih juga sholat malam ya, sebegitu lamanya, sebegitu mesranya, sebegitu sampai bukan apakah aku tidak boleh menjadi Abu syukur hamba Allah ya, bersyukur kepada Allah SWT. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah, padahal Allah tidak butuh makhluknya. Makanya Allah bikin rumus, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita itu bersyukur kepada Allah, Allah nggak butuh kita, malah Allah nanti curahkan lebih banyak daripada itu. Nah alhamdulillah, tentunya untuk membangun karakter kedekatan kita kepada Allah itu masih banyak terus, maka ngaji tidak boleh berhenti, dan insya Allah terus kita bangun kebersamaan ini agar kita aslinya Allah itu dekat, tapi kita merasa nggak kita bahwa kita itu dekat dengan Allah. Makanya kita bangun, kita perlu tumbuhkan karakter itu. Walaupun dekat tidak ditumbuhkan, sebagaimana kita punya teman atau punya anak dekat, tapi kok nggak kerasa, nggak terkait. Makanya perlu kita bangun karakter beriman kepada Allah, syukur, muhsin, dan lain sebagainya. Karakter luar yang kemudian benar-benar Allah, kedekatan dengan Allah itu penuh dengan barakallah. Insya Allah sepanjang kita dalam selalu belajar, dan kita akan teruskan di waktu-waktu mendatang, karena waktu bersyukur dengan amalan-amalan pertama kita mulai. Semoga ilmu yang sedikit ini yang Allah turunkan untuk kita, kalau benar datang dari Allah, itu semoga kita bisa menerimanya dan kita bisa mengamalkannya, dan kita bisa menetapkan, memperjuangkan untuk menjadi karakter diri kita. Dan kalau ada salah itu semata-mata dari kedorifan
hamba Allah yang memang gaib ini, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dan saudara-saudara sekalian berusaha memberikan maaf kepada saya karena memang keterbatasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.